Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yeremia Fioni dan berikut USM News selengkapnya. Setelah melalui berbagai tahapan, ajang bergengsi Grand Final pemilihan Duta Kampus 2025 sukses digelar. Ajang ini menjadi bentuk keseriusan USM dalam melahirkan duta kampus yang mampu mengembangkan tanggung jawab besar sebagai representasi universitas. Universitas Semarang sukses menyelenggarakan ajang bergengsi Grand Final pemilihan Duta Kampus 2025 yang diselenggarakan baru-baru ini di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Ajang ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian seleksi yang telah dijalani para peserta selama beberapa pekan terakhir. Dalam Grand Final yang digelar meriah tersebut, Dewan Juri memilih finalis terbaik untuk mendapatkan gelar Duta Kampus USM 2025. Acara yang dibuka secara resmi oleh Rektor USM Dr. Supari STMT tersebut menampilkan hasil penilaian yang dilakukan secara objektif oleh 3 Dewan Juri berpengalaman, yaitu Dr. Wiyati Sadewisasi SEMSI, Dini Anggraini SSM HUM, serta Faisal Yusuf BA MBA. Ajang pemilihan Duta Kampus bukan hanya sekedar kontestasi, tetapi menjadi langkah awal bagi para finalis untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai representasi Universitas Semarang, baik di tingkat internal maupun eksternal. Pemilihan Duta Kampus ini diharapkan mereka para pemenang itu bisa membawa nama baik Universitas Semarang, baik secara internal maupun eksternal. Kalau eksternal bahkan kami berharap sampai ke luar negeri karena Universitas Semarang banyak bekerja sama baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mereka yang sampai ke babak final dan menjadi juara hari ini, ada juara 1, 2, 3, itu bukan berarti bahwa mereka adalah akhir dari perjuangannya, tetapi mereka masih harus belajar dan sampai dengan profesional mereka bisa menjadi duta kampus yang sangat mumpuni dan berkompeten. USM memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan pemilihan Duta Kampus 2025 karena tahun ini menjadi kali pertama pemilihan dilakukan secara resmi dan terstruktur. Pada kategori putra, Muhammad Abrian Surya Putra program studi teknik sipil dinobatkan sebagai juara 1. Gelar juara 2 diraih oleh Hendri Kusuma program studi manajemen, disusul oleh Fahrudi Kinandiansyah program studi psikologi sebagai juara 3. Sementara itu kategori putri juara 1 diraih oleh Siti Rahma Nurfadilah program studi pariwisata. Posisi juara 2 ditempati oleh Vira Aulia program studi ilmu komunikasi dan juara 3 diraih oleh Alda Nova Dewinda program studi psikologi. Juara 1 dari kategori mahasiswa dan mahasiswi secara resmi menjadi Duta Kampus USM selama 1 periode 1 tahun ke depan. Oke, kalau dari saya, akademik dan Duta Kampus itu sama-sama penting. Tetapi untuk saya sendiri, yang paling terpenting adalah akademik. Karena mau bagaimanapun, akademik itu nomor 1. Tetapi dari situ saya tidak melepaskan bahwa Duta Kampus itu juga penting. Karena kita sebagai yang terpilih Duta Kampus, kita berkewajiban untuk bagaimana caranya bisa mempromosikan Universitas Semarang, mau itu di nasional maupun internasional. Kalau bagi saya sendiri, saya cukup setuju dengan rekan saya bahwasanya kegiatan Duta Kampus dengan kegiatan kampus ini tidak bisa disatukan kegiatan akademik karena dua-duanya sama penting, jadi lebih ada salah satu hal yang didahulukan. Bertempat di SMA Tunas Patria Ungaran Barat, mahasiswa KKN USM sukses melaksanakan program edukatif bagi siswa-siswi kelas 12. Program ini bukan hanya menjadi bentuk dukungan mempersiapkan diri setelah lulus nanti, tetapi juga memotivasi agar lebih percaya diri dalam menentukan arah karir dan pendidikan. Mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Semarang menggelar program edukatif yang bertajuk Kenali Diri, Lencitkan Potensi, Raih Prestasi yang digelar di SMA Tunas Patria Ungaran Barat baru-baru ini. Kegiatan yang ditujukan pada siswa kelas 12 sebagai bentuk dukungan dalam mempersiapkan masa depan setelah lulus sekolah ini dirancang untuk membantu para siswa mengenal dan menggali potensi diri mereka, sekaligus memotivasi agar lebih percaya diri dalam menentukan arah karir dan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Maksud dari tema ini yaitu
bagaimana caranya kita mengetahui diri sendiri atau potensi yang ada dalam diri sendiri dengan narasumber yaitu Bu Marta dari Fakultas Psikologi. Nah, yang dilakukan oleh Bu Marta tadi yaitu menuliskan kelebihan dan kekurangan, gunanya untuk mengetahui diri sendiri. Nah, namun benar dari siswa ini yang masih bingung atau apa sih yang jadi kekurangan atau kelebihan saya. Setelah itu Bu Marta menjelaskan bagaimana caranya mengetahui potensi diri, meningkatkan potensi diri, dan memberikan afirmasi positif dan pemberian motivasi sehingga siswa ini memiliki semangat untuk meraih apa yang diinginkan atau meraih prestasi tersebut gitu. Menghadirkan narasumber dosen psikologi USM Marta Kurnia Asi SPSI MSI, kegiatan ini mengajarkan bahwa potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, dan kecerdasan pada individu yang bisa berkembang melalui usaha dan latihan. Maka dari itu, siswa diperkenalkan pada berbagai jenis potensi, cara mengenalinya melalui refleksi diri, umpan balik, mencoba hal baru hingga mengikuti sesi menulis harapan pada kertas kosong. Untuk pesannya dari kegiatan ini, menurut saya kegiatan ini memberi kesan yang positif ya, karena siswa jadi menjadi lebih percaya diri, kemudian menyadari potensi mereka, kelebihan mereka dan kekurangan mereka itu sangat-sangat positif sekali. Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya meningkatkan dakwahnya secara global dengan mengenalkan Islam dan kehidupan umat Islam di Indonesia kepada mahasiswa asing. Kali ini, Masjid Raden Patah menerima kunjungan mahasiswa dari University of Adelaide, Australia untuk berdiskusi seputar kehidupan Islam di kampus dan Indonesia. Melalui dialog dan diskusi ini, Masjid Raden Patah ingin berperan aktif dalam mengenalkan konsep Islam rahmatan lil alamin serta implementasinya di kampus Universitas Brawijaya dan Indonesia pada umumnya agar dikenal di dunia luar. Masjid Raden Patah menerima kunjungan sekitar 40 mahasiswa dari University of Adelaide, Australia. Mereka berkunjung ke kampus Universitas Brawijaya dalam kegiatan kerjasama bersama FISIP UB. Dalam kunjungan ke Masjid Raden Patah, mereka berdiskusi seputar Islam di Indonesia serta implementasinya dalam kehidupan keseharian di kampus dan di masyarakat. Humas Masjid Raden Patah Aulia Lukman mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi momen untuk masjid mengenalkan konsep Islam rahmatan lil alamin kepada mahasiswa Australia. Masjid diwakili oleh Ketua Yayasan Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Sasmito Jati. Kemudian setelah itu dari kami menjelaskan tentang Islam secara garis besar, apa itu Islam, kemudian kepercayaan utama yang dianut oleh warga Muslim, ya, termasuk Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad, dan bagaimana orang-orang Islam itu menjalani kehidupannya berdasarkan ajaran Al-Quran. Kunjungan dan diskusi ini mendapat sambutan hangat dari perwakilan University of Adelaide, Profesor Deborah Turnbull. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Deborah mengatakan pihaknya sangat senang dapat berdiskusi dengan banyak kalangan di kampus, termasuk dari kalangan Masjid Raden Patah. And we've had an amazing day. I've mentioned the fact that many of my students have never been to a mosque before. So to be here in the mosque is a very big honor for my students. We've learned a lot about Islamic practices, Islamic religion, and also really critically for us as my students as future psychologists, learning how modern Indonesian psychologists adapt their practices to take into account, amongst other things, Islamic values where it is appropriate. And by so doing, showing us how they can be very therapeutically influential. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Rumah Sakit Unpad menggelar pemeriksaan kesehatan gratis pada Sabtu 19 Juli yang bertempat di ground floor Jatinangor Town Square. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka bakti sosial atas Rumah Sakit Unpad yang telah aktif melayani masyarakat selama 1 tahun beroperasi. Dengan mengerahkan sumber daya tenaga medis unggulannya, adapun pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Rumah Sakit Unpad diantaranya adalah tekanan darah, kolesterol, gula darah, trigliserida, serta gigi dan mulut.
Riri Risha selaku koordinator dari acara ini juga menyampaikan bahwa acara ini tidak hanya sekedar perayaan Rumah Sakit Unpad, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk deteksi dini suatu penyakit. Tujuan pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk deteksi dini penyakit sejak dini. Jadi karena zaman sekarang banyak sekali ya penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kolesterol gitu kan ya. Kemudian juga berbagai macam penyakit. Jadi dengan pemeriksaan ini supaya dapat tertangani dengan cepat ketika ada sakit. Untuk harapannya semoga masyarakat yang sudah mengikuti event dari Rumah Sakit Unpad dan beberapa sponsor, harapannya masyarakat tetap sehat selalu ya, dan ketika misalkan ada yang sakit dapat segera tertangani supaya tidak menjadi parah. Selain pemeriksaan kesehatan, adapun demonstrasi cara menyikat gigi yang benar dan pembagian door prize kepada masyarakat yang hadir dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah Universitas Hasanuddin bakal sosialisasikan beasiswa kuliah di 26 sekolah menengah atas di Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi di Pinrang sebagai strategi untuk menyentuh daerah yang belum terjangkau program sebelumnya. Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Hasanuddin kembali melaksanakan program IKAB KIP Goes to School atau IGTS 2025. Di tahun 2025 ini mengusung tema Semangat Menggapai Cita Menuju Pendidikan yang Inklusif bersama KIP Kuliah. Kegiatan dibuka secara resmi Sabtu 19 Juli 2025 di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Tahun ini IGTS akan berlangsung selama 5 hari dengan agenda pembukaan pada 19 Juli 2025, pemberangkatan peserta pada 20 Juli 2025, sosialisasi di sekolah pada 21 dan 22 Juli 2025, serta penutupan dan kepulangan ke Makassar pada 23 Juli 2025. Ketua Panitia IGTS 2025 Andi Muhammad Zakir menyebut, jika persiapan telah dilakukan selama 86 hari sejak akhir April lalu. Persiapan itu diantaranya dengan melaksanakan training of trainer kepada panitia. Kepanitiaan ini di SK-kan itu tanggal 26 April dan sampai hari ini persiapannya kami itu sudah berlangsung selama 84 hari. Nah, adapun persiapannya itu dari kami mengumpulkan dana berupa galdan dan kita juga mencari sponsor dan kita juga menghubungi media partner. Kemudian untuk persiapan panitia sendiri itu kami melaksanakan training of trainers untuk mempersiapkan panitia agar nantinya saat sosialisasi bisa lebih mantap untuk menjelaskan materi-materi sosialisasi yaitu terkait beasiswa KIP kuliah, jalur masuk dan pengenalan organisasi KIP UNHAS kepada siswa-siswa nanti di Kabupaten Pinrang. Ketua Umum IKAB KIP UNHAS Hairil Fikri menyebut, jika pemilihan lokasi di Pinrang merupakan strategi untuk menyentuh daerah yang belum terjangkau program sebelumnya. Diharapkan kegiatan ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi siswa di daerah untuk melanjutkan pendidikan. Yang harapannya mungkin melalui kegiatan ini banyak anak-anak khususnya di daerah terpelosok itu bisa terbantu dengan hadirnya kami ke daerahnya mereka. Jadi ya itu harapan utamanya, banyak yang bisa lanjutkan banyak yang bisa lanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi khususnya di UNHAS dengan bantuan beasiswa KIP kuliah. Panitia atau semua orang yang melakukan sosialisasi ini bisa berangkat pergi dan pulang dengan selamat mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua ya dari segi kebermanfaatan, informasi yang kita sampaikan itu bisa berimpact yang signifikan sama mereka. Dukungan terhadap IGTS 2025 juga datang dari Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa UNHAS, Insinyur Amiruddin Najmi yang berharap agar mahasiswa penerima KIP kuliah tidak mengundurkan diri setelah terdaftar. Yang sudah terdaftar dalam aplikasi KIP Kementerian Universitas Indonesia, kalau bisa jangan mengundurkan diri lagi setelah kalian sudah terdaftar dalam aplikasi KIP Kementerian itu, karena banyak untuk tahun ini kurang lebih 100 orang itu yang banyak mengundurkan diri sebagai calon penerima KIP tahun 2025. Hairil Fikri menambahkan IKAB KIP UNHAS berupaya membuka akses pendidikan yang lebih merata hingga ke daerah terluar.
sehingga dapat menjadi jembatan bagi siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Rahma Humairah, Unhas TV. Dukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Polres Blora akan bangun Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pembangunan Dapur SPPG direncanakan bisa rampung dalam 2 bulan ke depan. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyebut, Blora menjadi salah satu Polres yang ikut ambil peran dalam pencanangan Polda Jateng untuk membuat 26 SPPG demi mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan dapur SPPG ini merupakan perwujudan komitmen Polri mendukung program Bapak Presiden di bidang makan bergizi gratis. Lokasi pembangunan SPPG Polres Blora itu direncanakan di lahan dekat Mapolres dengan lahan yang disiapkan 850 meter persegi. Dapur SPPG yang dibangun Polres Blora itu nantinya akan mengcover 3.000 siswa atau penerima manfaat. Penerima manfaat SPPG yang tersebar di sekolah-sekolah yang ada di sekitar Mapolres Blora. Sementara untuk kebutuhan karyawan atau pekerja, nantinya dibuka secara umum untuk masyarakat bukan dikerjakan personel Polres Blora. Sebagaimana dapur SPPG yang sudah berjalan lainnya, dibutuhkan karyawan untuk beberapa tugas, mulai dari tukang masak, persiapan penyajian, pemorsian, pencucian hingga tahap distribusi. Diperkirakan nantinya akan membutuhkan karyawan sebanyak 40 orang hingga 50 orang. Sementara untuk ahli gizi dan akuntan akan ada perekrutan dari tenaga ahli dengan di bawah skema di bawah naungan pemerintah pusat. Khusus untuk Polres Blora, rencana insya Allah minggu depan ini kita sudah mulai tahap persiapan bangunan. Kurang lebih pembangunan estimasi waktu kurang lebih 2 bulanan. Sementara saat ini kita juga sudah melakukan tahap pendaftaran, banyak yang rangkaian pendaftaran, verifikasi, terus nanti ada turun survei segala macam. Ya, insya Allah nanti 3 bulan lah, insya Allah kita doakan bisa operasional untuk SPPG Polres Blora. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menegaskan, meski dapur SPPG didirikan Polres Blora, pihaknya akan memberdayakan masyarakat untuk karyawan bukan dari kalangan personil Polres Blora. 2 desainer fashion Indonesia tampil membawakan desain kain bermotif Kalimantan dan batik dalam acara NYC Live di Lower Manhattan. Kehadiran mereka mencuri perhatian industri fashion kota New York, berikut laporan tim VOA New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya desainer fashion Indonesia tampil dalam pagelaran fashion NYC Live at Fashion Week 2022. Sebuah ajang fashion show yang diadakan dalam rangka New York Fashion Week dalam 2 minggu terakhir. Mereka tampil di antara 20 desainer Amerika yang menampilkan berbagai koleksi untuk musim semi dan musim panas tahun depan. Salah satunya karya desainer asal Washington DC, John Walker. My designs, especially for this season, was just based on trying to get more creativity, flowers, exotic suits, and having more just exotic patterns in the suits. Shout out to Indonesia, especially some of the people I know personally. I've noticed you have a real big presence here. That's definitely cool. I want to get able to get on the runway and see some of the designs from the Indonesian designer. That's pretty cool to see, and I definitely want to be plugged into that as well. Desainer Indonesia asal Magelang, Indah Dari, kembali tampil untuk kedua kalinya dalam pagelaran ini. Setelah pada tahun 2021 lalu, Indah Dari sukses membawakan desain bermotif batik dari Papua. Kali ini, Indah menampilkan 13 koleksi busana dengan model desain sarung yang diangkat dari motif kain Kalimantan. Indah tetap menampilkan ciri khas tekstur yang bernuansa hitam dan putih. Saya bawa Borneo, kebetulan kan saya angkat Borneo kan dengan sehubungan dengan dipindahkannya ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jadi motif-motif yang saya buat, termasuk ini yang saya buat ini, itu ada di rumah adat yang ada di Kalimantan.
Aryani Daengtene menampilkan koleksi ready-to-wear Nusantara dengan nuansa klasik, namun berkesan elegan dan edgy. Aryani menampilkan 15 koleksi pakaian yang cocok untuk musim semi maupun musim gugur. Seneng banget ya, karena memang lingkungannya sama crowd orangnya ya bikin kita happy. Desainernya happy, modelnya happy, semua happy. Saya intinya membawa semua tenun Nusantara Indonesia sebenarnya. Tapi kali ini saya usung NTT, tenun Baduy, Batak, sama Padang. Saya mix dengan NTT. Minimal saya berharap bahwa nama Indonesia di kancah dunia internasional dikenal. Well, this has been a really good show for NYC Live. This is season 13. They're showing a lot of different designs from all over the world, which has been wonderful. Indonesia, of course, Paris, different parts of the States as well as South America. And so it's really been exciting. Fashion show dari dua desainer Indonesia ini menjadi penutup dari penampilan sejumlah fashion designer Indonesia yang tampil di berbagai events dalam rangka New York Fashion Week 2022. Naratama dan Andira Inaya, VOA New York.